Halo teman-teman, selamat datang di podcast pertama LB Production, Pillow Talk. Dan sekarang kita akan membahas suatu topik, yaitu topiknya adalah beauty privilege. Nah, apa sih beauty privilege itu? Coba dong nggak, Iya. menurut lo apa sih beauty privilege itu? Beauty privilege menurut saya, menurut aku beauty privilege itu pada saat lu misalnya kayak ngelakuin kesalahan gitu, atau misalnya ngelakuin apapun itu, generalnya kesalahan, dan dimana itu lu ganteng atau cantik tuh kayak dimaklumin oleh orang-orang gitu loh. Oke, Gitu nah lah. coba Vi, menurut lo gimana sih? Kalau menurut gue mah simple. Beauty privilege itu kayak lebih ke orang yang good looking itu ditoleransi karena penampilannya. Pasti bener-bener kayak ya gitu sih. Ya nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda. Coba Bob, gue mau nanya Bob. Kalau menurut lo apa sih beauty privilege itu? Sejujurnya gue gak ngerti beauty privilege. Oke. Jadi di sini kita punya beberapa opini ya. Dan salah satu teman kita ada yang tidak tahu apa itu beauty privilege. Nah, untuk menambah knowledge teman kita yang satu ini. Jadi kalau yang gue baca itu ya, gue baca di Kumparan. Nah, kalau di Kumparan itu artinya itu merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah keberuntungan dalam hidup seseorang yang terkesan lebih lancar dibandingkan kebanyakan orang lain. Dan itu tuh adalah hak istimewa yang didapat dari orang yang memiliki aspek-aspek daya tarik fisik. Ada juga yang lainnya seperti berpakaian, pintar dan berkepribadian baik. Nah, itu semua mempermudah jalan hidup dari orang yang memiliki hak ini. Ya sama kayak yang Iya. Data dan Raffi Nah. opini Oh kan. ya, ya sama. Jadi kayak orang-orang itu ada yang merasa iri dengan mereka yang berpenampilan menawan ini karena apa ya, terdiskriminasi di tempat kerja, kayak boro-boro dapat omelan pada saat melakukan kesalahan, tapi mereka malah kayak dimaklumi aja karena mereka berpenampilan baik, berfisik. Penampilan bagus. Iya, berpenampilan baik dengan kayak memiliki paras yang menawan gitu, entah itu ganteng atau cantik ya. Ya Jadi intinya kayak sih privilege-nya itu privilege kan. itu Privilege-nya. didapatkan dari itu. Dari kegantengan atau kecantikan atau segitunya yang lainnya. Ya, ya, itulah. ya, maksudnya. Nah, selanjutnya nih, kalau menurut lo ada nggak sih beauty privilege itu? Atau mungkin kayak misal lo ngalamin sendiri, entah itu lo yang memiliki beauty privilege atau lo yang terdiskriminasi karena beauty privilege. Kalau gue belum pernah, maksudnya belum pernah mendapatkan beauty privilege itu sendiri karena gue nggak ganteng, dan gue juga belum pernah Terdiskriminasi. diskriminasi oleh beauty privilege itu sendiri. Tapi gue yakinin beauty privilege itu ada. Soalnya nggak, misalnya kayak kalau gue lihat di sosial media atau misalnya let's say Twitter deh. Di Twitter tuh banyak banget yang menggunakan beauty privilege-nya dengan secara tidak baik. Bisa itu ya, ya gitu ya, kayak BO. gak gitu. Tapi maksudnya ya bisa aja morotin uang dari kesantikannya. I see. Itu banyak gitu. terjadi di Iya. Twitter ya, apalagi di alter ya. Dan Iya. yang alter Twitter itu Wal- berbahaya. Maksudnya di kehidupan keseharian juga terkadang ada aja misalnya kayak yang misalnya lu punya nih teman cantik, terus kayak dia ngelakuin kesalahan, lu malah ngomong kayak untung cantik. Iya, itu sering terjadi. Iya. Dan lo pernah nggak sih kayak gini? Ada mungkin teman lo yang, let's say lo lebih berduit, kayak dia suka jalan sama cewek cantik yang padahal bukan pacarnya atau siapa ya, tapi karena dia cantik kayak dia ngajak, ayo nonton yuk, gue bayarin deh. Ya orang-orang tinggal langsung. Atau yang enggak? kaya nih, yang kaya. Iya, kayak misal atau enggak ada minum deh. Iya, iya. Gue yakin teman-teman juga ada lah ya yang suka minum gitu. Dan mungkin ada yang punya teman seperti ini juga, kayak gue pengen minum nih, bawa cewek dong yang cakep.
Dia Nah, itu termasuk beauty privilege nggak sih menurut lo? Kalau menurut gue ya, karena kayak Iya. maksudnya dia bisa dapat minuman gratis hanya karena dia cantik. Cantik. Iya, iya. Iya nggak sih? Iya. Iya, gara-gara tampang kayak kak enggak pasti rata-rata kalau misalnya lagi nongkrong nih ceweknya banyak, mereka pasti satu dari mereka kayak kayaknya lebih kayak apa sih, pengen masukin disuruh join bareng salah satu orang lagi atau 2 orang lagi, kayak temen lu ada yang cakep nggak sih, kayak suruh join dong. Nah, Tapi kalau menurut itu cuma untuk pemanis menurut gua. Jadi kayak maksudnya kalau ngajak join untuk nongkrong ya dia tidak menggunakan hak itu gitu, nggak menggunakan si beauty privilege karena dia tidak dapat apa-apa. Ya, nggak ada privilege-nya. Ya nggak ada privilege, nggak ada iya keuntungan yang didapat. Sementara dengan kayak ada yang cantik diajak nonton dengan 5 orang, kayak misal dia kayak ini yang gue tahu ya, ada seseorang yang gue kenal gitu, kayak dia memang cantik dan dia banyak yang deketin Dan dia bisa memanfaatkan. dan dia memanfaatkan kecantikan dia itu agar dia bisa nongkrong sana sini gratis, nonton ini gratis, makan di sini gratis. Dia menggunakan hak itu gitu. Itu banyak terjadi. Lu ngerasa gak sih teman-teman lu ada yang kayak gitu? ya adalah ngemis gara-gara tampang. Ada lah. Ada, pasti ada. Ada sih. Maksudnya kalau ya misalnya gini deh, kayak misalnya lu sadar nih lu mempunyai beauty privilege itu gitu ya. Tapi maksudnya lu harus sadar diri juga gitu. Ngerti gak sih, kayak Harus ditampar. maksudnya gini loh, kayak kecantikan atau ganteng itu nggak segalanya yang bakal lu bisa andelin sampai akhir gitu Iya. kan. Kayak lu kalau misalnya cuma ngandelin itu doang, kayak ya udah lu stuck di situ. Poinnya itu kayak Gitu. lama kelamaan kalau misalnya lu ngandelin itu terus ya pasti lu bakal ditampar lagi ke reality, kayak dunia itu sebenarnya kayak gini. Ya, Lu modal gitu doang nggak akan sampai jauh. Ya. Lu cuman sampai batas gitu dan lama kelamaan orang kayak oh ya udah bosan sih. Tapi sebenarnya menurut gue ya, beauty privilege itu udah ada dari dulu. Dari kayak zaman-zaman masih kayak let's say belum ada negara, masih kerajaan. Kerajaan, yes. Iya gak sih? Ya. Kalau lu lihat sejarah, kerajaan itu memanfaatkan kecantikan anak-anaknya gitu, kayak si Raja A dengan dia musuhan sama si Raja B. Dan si Raja A ini tuh ngerasa dia kekurangan human power. Dia bakal kalah nih sama kerajaan B. Daripada perang, mendingan gue nikahin Anak gue. gua. Iya. Kita nih jodohin jadi ntar jadi keluarga kan. Nah, Iya. iya, itu. Beauty privilege yang ada dari zaman dulu tuh adalah dimana kayak misal ada seorang wanita tapi dia bukan turunan kerajaan, tapi karena dia cantik dia rela jadi selir raja cuma untuk ngedapetin jabat. Setidaknya tahta. Iya, setidaknya tahta. Tahtanya. Walaupun nggak gede tapi seenggaknya ada Seenggaknya nama. nyicip lah. Seenggaknya nama di seenggaknya raja. hidup di kerajaan, Yes. nggak di jalan. Kastanya naik lah. Iya. Iya, itu terjadi. Dan kalau kalian sadar gak sadar bahwa sampai sekarang tuh ya mungkin termasuk kita masih ngelihat orang dari tampangnya juga sih. Ya, to be honest, gue sendiri masih kadang kayak gue ngefans banget sama Danila ya. Gue ngefans banget sama Danila. Danila tuh ya dia memang baik, tapi kayak misalnya gini deh, sebrengsek-brengseknya Danila. Kayak gue masih kayak ya udah deh Danila ini. Karena ya gue rasa kayak dia emang cantik gitu. Jadi kayak Ya udahlah, cantik sebrengsek-brengseknya Danila gitu. Jadi Sebrengseknya cewek cantik. Ya Pada udah. saat dia ngelakuin kesalahan yang brengsek, tapi kita masih ngelakuin, ya udahlah. Nah, di kayak situ- misalnya kenapa Danila bisa kayak gitu, kayak dia bisa minum dengan santai, kayak terus dia ngomong kasar kontol gitu, bla bla bla, terus kayak sementara ada yang artis lain kayak misal kayak baru juga ngomong anjing mungkin kayak udah dihujat beribu orang gitu, kayak itu termasuk nggak sih menurut lo? Nggak, tapi gini loh, ngerti maksudnya kayak menurut gua gini, Danila karena dia maksudnya di bidang itu dan ada beberapa aktris atau selebriti yang emang udah gede nih dari sebelum Danila keluar. Pada saat mereka ngomong kasar juga, walaupun mereka mempunyai beauty privilege, misalnya let's say Bunga Citra Lestari, jangan deh anjing, jangan lihat deh anjing. jangan. Sandra Dewi, misalnya Sandra Oke, Dewi. Sandra Sandra Dewi cantik kan? Yes. Sandra Dewi cantik.
dia ngomong anjing goblok aja pasti nggak bakal boleh. Bakal dijudge. Oh, oke. Nggak bakal dia nggak boleh cantik anjing goblok, nggak bakal juga kan. Oh, berarti itu bukan termasuk dalam beauty privilege, tapi di mana lebih ke konten yang dia. No, lebih ke image sih. Oh iya, Image. image ya. Kalau Danila emang dari image Emang dari awal, Image dari awalnya emang dia kayak kayak gitu. dia Jadi, udah gak peduli sama apapun Iya. itu. Kan kalau misalnya beda lagi sama selebriti yang emang udah besar yang, di yang udah ngebangun Iya. image-nya, Image-nya clean. image-nya clean baik. dan dia sedikit belok, nah itu pasti banyak dihujat. Nah, yang topik yang tadi itu termasuk dari apa ya? Keluarnya satu kata, apa itu? Untung cantik. Iya. Nah, itu kata-kata yang Itu paling sering terjadi nggak sih? sering banget, apalagi kayak misalnya Apalagi untuk kita kaum pria ya. Iya. Maksudnya, Iya. mungkin ya itu jadi juga ke kaum wanita dengan Iya. kata kalimat Untung sebaliknya ganteng. ya, sebaliknya. Untung ganteng yang Iya. gitu. Ya itu. Kayak misal gue mengakui gue pernah seperti itu, kayak nih anjing cewek recet banget dah anjing. Tapi ya udahlah, yang penting cantik, ya bodo amat. Ya gitu, Iya. itu kayak gue mengakui gue pernah seperti itu. Dan setelah gue let's say lebih mengerti soal beauty privilege ini, kayak gue lebih bisa dibilang kayak gue harus melihat orang itu lebih setara gitu. Iya. Karena ya berarti enak di mereka yang seperti itu dong, yang memiliki beauty privilege ini, karena dia benar-benar dimanjakan society gitu kalau misalnya kayak gitu. Iya. Terus ya nggak sih? Kayak nggak pernah salah. Iya, jadi yang ada dia akan merasa seperti queen Iya. in the rest of her life gitu. Iya. Ya nggak sih? Tapi menurut kalian apakah beauty privilege itu boleh dipakai atau enggak? sebenarnya enggak sih. Soalnya apa ya? Ya udah lu berjuang aja bareng sama kita, sama-sama. Bagi gue yang mukanya burik, Ya, yang oke. self claimnya burik gitu Iya, kan ya. iya. Ya udah, lu harus berjuang sama kayak kita. Kayak apa yang ngebedain lu? Apakah cuma gara-gara tampang? Iya, Kecuali iya. kalau lu emang dari dasarnya apa ya? Yang di atas. Ah, Kalau lu emang dasar di atas, oke lah. Tapi kalau misalnya lu awalnya tengah gitu, tengah atau bawah gitu, Kucing. tengah atau bawah, terus lu kayak apa ya, hidup lu dibuat easy dengan gara-gara tampang lu dong. Iya. Ya nggak bisa, lu tetap aja harus berjuang sama kayak kita. Susah. iya. Menurut lu Bob gimana Bob? Kalau gue nggak ada masalah sebenarnya sama beauty privilege, kayak ya gimana ya, kayak ya sebenarnya lebih kayak gimana cara lu menggunakan si privilege lu itu. Ya, Emang setuju, emang gua juga. kayak emang semua orang juga kan pasti dikasih kelebihannya masing-masing. Cuman gimana cara lu mengolah si beauty privilege-nya lu sendiri. Gini deh, jadi kayak seenggaknya lu jangan ngerepotin orang lain lah. Let's say kayak tadi contohnya Imam tadi kasih, kayak karena lu cantik, lu banyak diajakin nonton orang, nonton cewek, nonton bareng sama cowok dan Nonton apa Bob? Nonton cewek. nonton cewek. Ngapain? Itu ada ceweknya nonton yuk. Kayak nonton film bareng gitu, kayak Iya. dan lu dapet tiket gratis or free drink or something like that. Menurut gua jadi lebih kayak lu bijak aja sih, lebih bijak menggunakannya. Jangan kayak mentang-mentang lu apa ya, kayak lu cantik jadi lu menggunakan itu dengan seenaknya sih. Lebih kayak ya bijak aja. Iya. Gue nggak ada masalah dengan itu, tapi gue nggak ada masalah asal lu bijak melakukannya. Kayak misalnya Gak bikin lu isi. pilih-pilih lah seenggaknya, kayak misalnya oke, gue diajakin nonton sama satu cowok lah, kalau misal lu nggak deket-deket amat ya nggak usah ikut lah. Maksudnya kayak ngapain juga demi tiket gratis gitu loh. Iya, sih. Ya lebih bijak aja sih menurut gue ya, gitu aja sih. Kayak gitu, gue juga setuju dengan pernyataan Bobby ya. Gue juga sebenarnya nggak masalah dengan orang-orang yang memiliki beauty privilege ini, tapi adalah di mana orang-orang itu tidak teredukasi dengan beauty privilege itu sendiri. Jadi ada yang mereka tidak menyadari kalau misalnya yang memiliki beauty privilege ini tuh kayak dia tidak menyadari kalau misalnya dia tuh memiliki privilege itu, hanya dia itu dimanjakan dengan society yang ada. Nah, jadi yang permasalahannya itu adalah di society itu sendiri, dimana mereka tidak teredukasi dengan itu. Jadi ya udah, kalau menurut gue lebih kayak tanam dalam diri aja kalau misalnya lo itu harus menganggap semua orang itu sama gitu. Jadi kayak maksudnya
apa ya, tidak membandingkan orang lain gitu, dan jangan ada yang insecure. Itu intinya, ya nggak sih? Iya, iya. Anda insecure, Anda diserang. Nah, terkadang gitu. Gini, tar, lo ngerasa orang lain punya beauty privilege itu hanya karena lo insecure. Iya, benar. Kadang seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya si orang ini tidak memanfaatkan ini, si beauty privilege ini hanya karena dia lebih cantik daripada lo atau lebih ganteng dari lo. Iya. Lo nganggap dia itu anjing lo, kayak Gara-gara cantik kayak lu ya, gini lo ya. gara-gara cantik jadi gini. Iya. Itu insecurity lo sendiri. Ya. Dan itu lo nge-compare. Itu salah. Ya. Jadi permasalahannya adalah di diri lo sendiri dan di society itu, menurut gua. Ya. Dan menurut gua kayak lu mau lu punya beauty privilege atau enggak, kayak apa? Sebenarnya saling ngerti gak sih? Kayak nggak saling ngerti aja gitu. Misalnya gua nggak ngomong jelek, tapi mungkin kayak orang yang biasa aja lah ya, yang nggak terlalu cantik amat, nggak terlalu ganteng amat, dan terhadap orang yang cantik banget dan ganteng juga, maksudnya kayak ya udahlah, misalnya bukan ya udahlah dalam arti ya udahlah mereka ganteng atau, tapi ya udahlah, misalnya kita sama-sama manusia. Kita udah berdampingan juga, jadi kenapa kita harus nyari masalah tentang hal itu gitu, ngerti gak sih? Jadi maksudnya kayak dimana orang-orang beauty privilege juga kayak apa sih, lebih apa namanya, katanya nggak muncul, katanya nggak Lebih muncul. dimanfaatkan. Durasi Enggak, Pak. tadi benar, lebih bijak. Lebih Pakai bijak, lebih bijak. Dan yang orang yang biasa aja seperti ya saya dan bla 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 banyak. Ya kita juga ya udahlah, kita nggak usah insecure amat terhadap diri kita sendiri pada saat kita melihat mereka. Kita juga punya kehidupan masing-masing. Kita punya kelebihan masing-masing. Mungkin kita saya nggak tampang biasa aja, tapi mungkin kita mempunyai bakat yang lain gitu, yang mereka nggak punya. Kita ngandelinnya dari itu, dari privilege kita yang lain Ya, gitu. bisa. Itu gua setuju juga. Kayak mungkin ini nggak tahu sih, gua nyambungin aja ke zaman gue SMA kali ya. Kayak mungkin gua dulu kayak pernah ada razia. Jadi gue Razia Rambut siapa dulu nih? celana. dan rambut lah ya. Iya. Ya, let's say kayak mungkin gue ini nggak tahu ini out of topic atau enggak ya, tapi pasti gue ngerasa kayak gue dibedakan haknya dengan orang lain, seperti gue pernah lolos razia rambut dan razia celana, dan itu sering terjadi, dan gue nggak pernah masuk BK kecuali pas di akhir. Itu cerita lain lagi ya, tapi ya pasti entah karena gue terlihat seperti anak baik di SMA atau apa, itu kayak gue mendapat hak yang lebih apa ya, Lebih istimewa. istimewa dibandingkan murid yang lain. Nah itu gue nggak tahu itu termasuk ke dalam beauty privilege, karena gue tidak merasa ganteng juga ya, gitu, seperti itu. Kayak misal kan kalau misalnya di sekolah tuh kayak gerbang tuh ditutup kan, kayak gue masih bisa ngomong ke satpam buat keluar, tapi satpamnya bilang cuma gue doang yang boleh keluar, teman-teman gue nggak boleh keluar karena dia nggak percaya sama teman-teman gue. Nah itu gue dapet hak istimewa di situ. Nah Itu menurut base si satpamnya itu base lu kenal sama dia karena deket, atau emang base ngelihat looknya lu doang? gue nggak tahu, kayak mungkin karena reputasi Imam waktu di sekolah bagus. bisa jadi seperti itu, Karena karena anak baik kayak gitu. capnya seperti itu. Tapi lu nggak deket sama satpam itu kan? Enggak, Oke. malah ada yang lebih dekat lagi dibandingin gue. Kayak gue ngomong gini, kayak Pak pengen keluar dong, kayak gue pengen keluar dong, terus kayak dia bilang nggak boleh, soalnya di situ gue posisi lagi sama temen gue 4 orang. Terus kayak bete kan temen-temen gue, kayak ayo udah cabut kantin aja dah. Nah terus udah gitu kayak gue masih stay di pos satpam kan, kayak mencoba untuk melobi. Terus kayak dia tiba-tiba bisikin gue kayak, ya udah sok kamu mah keluar aja, tapi jangan ajak yang lain, bapak mah nggak percaya sama yang lain. Sok dah kamu pasti keluar juga, ntar balik lagi kan ke dalam. Ya sok buruan sebelum si pak ini ngeliat gitu.
Nah itu menurut lo beauty privilege atau bukan? Soalnya gue nggak ngerti juga. Tapi mungkin itu bisa aja karena reputasi sih. Iya kayaknya kayak reputasi itu aja kayak Reputasi baik. reputasi baik nggak pernah nakal. Bisa aja daya tampang. Iya, nggak kelihatan. Enggak dari tampang juga sebenarnya bisa masuk sih. Masuk Iya. beauty privilege. Masuk Iya, ya? masuk Karena sih. Looks-nya mungkin Imam looks pada lo saat itu anak baik-baik. Anak Iya. baik banget. kan tadi pada saat penjelasan Imam juga kan di ada. penjelasan itu penampilan. Yes. Tapi mana yang jelasin juga itu yang apa tadi tuh lu Pintaran jelasin, dan itu eh, juga. yang sifat baik ya. Sifat baik. Nah, Nah, ya, sifat sifat baik baik juga dan penampilan. penampilan. Mungkin sifat baiknya ya salah satu beauty privilege. Wow, guys. Ternyata gue dapet beauty privilege, guys. Diam-diam ternyata ya. Anda tapi dong tahu yang nggak dapat. sih, sebenarnya mana juga dapat beauty privilege di Twitter. Belah mana? Lihat di Twitter, lihat reply-nya. Enggak, maksudnya dia juga sebenarnya dapat beauty privilege, tapi mungkin nggak di real life. Ya mungkin Bukan juga mana di real dapat, mungkin juga lo dapat beauty privilege. Tapi Mungkin nggak juga gua di-realize. dapat beauty privilege, tapi kita nggak tahu di mananya realize. dan ada di mananya. Mungkin secara sadar tidak sadar kita tuh sebenarnya memiliki beauty privilege. Menurut gue emang semua orang punya Beauty privilege masing-masing. sih. Nah itu, jadi stop insecurity guys. Itu cuma ada di pikiran lo, oke? Ya, semua orang Ya, dan manfaatkan si beauty privilege lu itu yang berbeda-beda dengan sebijak-bijaknya. ya Kalau misalnya lu ngerasa nggak dapat, ya udahlah. Kayak Jangan kayak gue, pokoknya jangan pakai buat cabut sekolah, buat ngewarnet apa sama buat ngerokok. Itu tai, itu bodoh. harusnya belajar. Belajar Bentar dulu. yang pinter. Malah ngerokok. enggak bodoh. enggak pikir-pikir bentar Terus dulu. bodoh akhirnya bikin podcast. Enggak. Dari podcast so pinter lagi. So pinter gini gitu kan. Ini ujung-ujungnya kita kemungkinan memasarkan ini dengan privilege-nya kita. Iya. Ini privilege Iya, kita. privilege gitu kayak ya gitulah. Semua orang punya privilege masing-masing ya udah. Gue sebar di Twitter. Terus Iya. ada yang nyebar di Iya, kayak di bisa Snapchat aja. beda. Instagram ada. semua mempunyai Sebar di privilege Tinder masing-masing. juga bisa. Jadi buat orang-orang yang masih insecure terhadap dirinya sendiri kayak gue tahu untuk stop dari insecurity lo itu susah dan emang gak cepet gak kayak cuman seminggu, sehari 2 hari. Tapi itu bakal berdampak baik buat lo pada saat lo nyadar gue mempunyai kelebihan sendiri. Iya. Dan itulah yang kita rasain. Mungkin kita nggak seganteng itu dan ya kita garis cantik di sini kan. garis cantik Kita cowok semua. semua. Cowok semua. Kita nggak seganteng itu, tapi kita pada akhirnya nyadari kita mempunyai kelebihannya di mana. Saya nggak sadar kok. Saya nggak sadar kelebihan saya di Emang mana. bangsat sih orang yang satu nih. Gak sadar dong anjing. Sebenarnya self realization bahwa saya tuh burik. Iya sih. Udah ya, kayak gitu. tertanam aja saya tuh burik. Udah goblok kepanjangan tolong. Udah, mungkin sekian aja ya dari Pillow Talk malam ini. Episode pertama tentang beauty privilege. Ya, apabila kalian mau share opini kalian, silahkan share. Mari kita diskusi tentang ini. Mohon maaf apabila kita ada yang out of topic. Dan teman saya ini yang satu lagi goblok juga kayak, maksudnya Maksud lu apaan ya? Maksud lu apaan ya? soalnya tidak berdasar argumennya. Bukan berdasar tapi kayak lebih filosofikal dikit. Filosofikal, sejarawan dikit. Oke, Enggak. enggak juga sih, itu out of topic. Oke. Maaf juga kita bahasanya kasar. Ya, kita kasar Dan kan. kita nggak mau disensor. Fuck you. Fuck you. Bukan kamu disensor, malas aja sih Iya, sebenarnya. lebih ke malas sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Oke. Kalian membuang 25 menit kalian dengan sia-sia. Terima kasih udah denger. Selamat jumpa di Pillow Talk episode 2. Dadah. Bentar. Mau dikasih bocoran gak nih? Gak usah lah ya. Ngapain ngomong? Yaudah. Bye, bitch. Selamat tinggal. Kasar banget, Boy. Endingnya ada dong. Oh iya, ending. Kita lupa ending, guys. Apa? Ya, terima kasih telah mendengar. Ya, ini ngomong sih. Terima Have a kasih. good night. Ya, ya. Iya, Have a good night rest and kita lupa
belum briefing soal penutupan. Jadi ya udahlah. Jadi closingnya gini dulu Jadi aja. gini aja ya. Closingnya, have a Jadi- good night rest. So, goodbye. Bye bye. Bye bye, have good rest.